Cinta gitu ya. Oke, saya cuma mau sekedar sharing aja bagaimana saya bisa join dengan Yusana. Tadi mungkin Hendra sudah jelaskan sedikit, tapi saya lebih karena saya yang istilahnya dijorokin, jadi saya pengen cerita sedikit. Unek-unek juga sih sebenarnya. Jadi pertama saya join Yusana itu sebenarnya bukan join, tapi dikirimin barang sama dia. Okay. Jadi pertama kali saya ditelepon, kamu coba Yusana gini. Saya bilang, apa ini? Suplemen. Saya seorang dokter. Saya bergerak di bidang anti-aging medicine. Ilmu yang saya pelajari adalah untuk menunda penuaan. Dan apapun usaha kita untuk menunda penuaan itu termasuk di dalamnya. Mau itu estetik, mau itu ozon terapi, mau itu akupunktur, mau itu suntikan, mau apapun, selama tindakan itu adalah untuk mencegah penuaan, itu adalah anti-aging, termasuk food supplement. Okay. Artinya kita bukan mau jadi tua dulu, usia biologis kita boleh jalan terus, tapi usia fisiologis kita harus tetap muda. Itu yang kita inginkan. Kita boleh tua tapi tidak sakit. Nah, food supplement adalah salah satu di antara anti-aging. Okay. Nah, di sini pada saat saya pertama dikirimin produk Yusana sama kakak saya, sama Alex, saya cuma merasa mau ngapain nih produk ada di saya. Food supplement terlalu banyak di luar sana, ribuan produk. Saya sebagai dokter tuh tidak pernah yang namanya pasien datang ke saya lalu bilang, dok vitamin apa yang bagus? Saya cuma akan bilang, oke, ibu pakai apa? Oh, pakai merek ini dok. Saya cuma pikir Badan POM, good, banyak dipakai, terusin. Nggak usah diganti, itu sudah cukup bagus. Saya tidak pernah menyarankan satu produk. Itu bisa ditanya oleh, ini ada salah satu pasien saya sudah jadi saudara saya, Yeni. Dia juga sudah lama menjadi pasien saya dan dia tahu persis lah saya dokter seperti apa yang saya nggak pernah taruh produk itu di meja saya. Lalu produk Yusana saya singkirin di sudut ruangan saya, jangankan taruh di meja saya, paling sudut saya cuekin dan saya abaikan yang namanya Alex. Lalu Alex invite saya di grup, ingat grup ini penting ya. Invite saya di grup, ada satu upline saya, upline-nya Alex namanya Penkyo dan Leon. Mana Leon ini? Nggak ada ya? Oke. Tiap hari, oke, awal-awal nanya, Dokter Mira, kalau dalam bahasa Indonesia, sudah ke jam sostek belum untuk belajar? Saya bilang, ya saya mau bikin janji. Terus, nanti minggu depan, Dokter Mira sudah ke jam sostek belum? Baru dapat dari WhatsApp dari itu, dia WhatsApp private. Udah ke jam sostek belum? Ditanyain Penkyo tuh. Saya bilang, tunggu, oke saya sibuk. Terus, sampai akhirnya sekitar 1 bulan lebih. Sampai akhirnya saya nggak enak hati, saya capek ditanyain terus, saya bosan ditanyain terus. Akhirnya dia sudahlah, saya mau pergi sekali aja deh. Saya nggak mau sendirian, saya bawa korban suami saya ajak Hendra, saya mau ke jam sostek, udahlah kita ikutin aja deh, maunya mereka apa sih gitu. Masa kita dokter disuruh main multi level marketing, apa itu, mental block, skeptis, nggak mau, apa itu MLM. Akhirnya saya tarik suami saya. Artinya saya nggak mau menderita sendirian di jam sostek. Saya bawa dia, saya bilang udahlah kita ikutin aja dia mau nyapa mereka, paling kita dengerin sekali sudah, kita pulang selesai, terus kita bilang kita nggak cocok. Itu rencana kita. Itu saya datang ke sana pertama kali jam sostek, ada satu speaker dari New Zealand. Saya dengar testimoni dia, kebetulan saya dapat speaker yang bagus saat itu. Saya dengar cara bicara dia, saya dengar apa itu, dan akhirnya saya ketemu Nutri-Search, comparative guide itu ya. Itu di situ saya baru sadar, karena saya sebagai seorang dokter pun saya tidak melakukan penelitian. Saya tidak tahu apa itu. Maksudnya saya tidak tahu ternyata ada potensial toxicity di suplemen kita. Ternyata potensi untuk membuat sehat jantungnya cuma sedikit. Untuk membuat sehat tulang kita cuma grafiknya mungkin cuma 10% gitu. Di situ saya kaget. Lalu saya coba pelajari. Akhirnya begitu saya pulang, saya cuma duduk diam, saya mikir. Lalu suami saya buka meja, dia nggak tahu lah, buku berserakan, laptop juga dia buka. Terus saya sendiri jujur sebelumnya saya berangkat ke jam sostek itu, saya sempat research dulu selama 1 bulan itu saya research. Saya cuma lihat siapa itu, apa itu Yusana. Dan yang saya lihat adalah begini, begitu saya buka YouTube, saya pencet Yusana, muncullah banyak video. Yang saya lihat cuma satu,
gambar seorang dokter, tentang saya dokter, saya mau kliknya cuma yang gambar dokter doang, ternyata itu Profesor Maren Mens. Saya dengarkan dia bicara, saya lihat dia jalan di seluruh pabriknya, dia perkenalkan kepada seluruh dunia apa ini cara jalannya, bagaimana sterilisasinya, dan saya sebagai seorang dokter, buat saya itu sangat menarik. Perusahaan sebesar itu dengan cara-caranya, sterilnya, itu menarik buat saya. Cuman terakhir begitu saya selesai lihat, saya cuma ngelihat ini dokter gila gitu loh. Kenapa? Dia buka dapurnya ke seluruh dunia, dan itu luar biasa. Orang kalau mau melihat yang nggak bagus dari dia kelihatan sekali. Gitu. Akhirnya saya cuma mikir, akhirnya saya positive thinking. Saya bilang ini luar biasa. Berarti dia sangat percaya dengan produk yang dia buat sehingga dia mau pamerkan ke seluruh dunia. Gitu. Dia tidak takut dengan orang yang akan mencari celah sisi negatif dari apa yang dia pertontonkan itu. Di situ sudah suatu pemikiran positif dari saya untuk dia bahwa Profesor Maren ini sangat-sangat yang percaya dengan produknya, dia trust dengan produknya sendiri. Lalu yang kedua saya lihat adalah visi misinya dia. Kalau tanpa visi misinya dia ini mungkin saya tidak akan pernah jalankan di sana. Okay? Jadi saya jalankan di sana karena saya merasa visinya ini mulia sekali. Bahwa dia bermimpi bahwa seandainya dunia ini bebas dari pain, dari suffering, dan bebas dari disease, dari penyakit. Impossible, sangat impossible buat saya. Nggak ada dunia bebas dari penyakit. Okay? Tapi pada saat saya sudah mulai minum di sana dan saya merasakan begitu banyak perubahan dalam hidup saya merasa bahwa saya sedang menuju ke arah situ. Saya sedang menuju ke arah bebas dari penyakit. Itu yang saya rasakan. Lalu begitu saya pelajari itu semua, pelan-pelan mental block saya hilang, runtuh. Saya pikir saya udah nggak peduli sama MLM. Saya cuma tahu ini produknya very good. Oke, saya trust, saya mau coba. Suami saya begitu semalam dia gelar apapun itu, tahu-tahu besok pagi Yusananya mana, GNC-nya dia singkirkan semua. Jadi malah sempat saya lihat, saya heran nih GNC kok miligramnya bagus-bagus semua, tapi kenapa Yusana segini aja kok kerasa ya gitu loh. Nah ini lagi setiap pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat saya selalu berpikir dan membuat saya ingin mencari tahu lebih lanjut. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh orang-orang yang kita prospek. Gitu. Jadi saya cari tahu lagi kenapa hal seperti itu. Contoh satu yang saya kasih, glukosamin. Glukosamin yang ada di dalam proposanya Yusana. Okay. Proposa, setahu saya semua suplemen rata-rata glukosaminnya itu terbuat dari bahan krustase. Krustase itu apa? Krustase itu adalah dari udang, kulit, kepiting, ya. Jadi seafood lah misalnya. Dan itu bahan yang mudah didapat. Tapi Yusana, sekali lagi Profesor Maren Mens mengatakan bahwa semua produknya dia adalah dari tumbuhan. Pure tumbuhan. Jadi saya pikir tumbuhan itu harus ditanam, harus dipelihara, harus diperhatikan komposisi isinya. Dan itu bukan barang yang murah untuk didapat. Lalu apakah saya lihat lagi isinya apa itu glukosamin? Ternyata dari jamur aspergillus. Dan jamur aspergillus itu bukan sembarangan bahan yang mudah didapat sebenarnya. Itu harus ditanam kalau jamur itu, harus dibiarkan gitu. Nah, pada saat lihat seperti itu saya lihat lagi ternyata potensi daripada si jamur aspergillus ini puluhan kali lipat dibandingkan dengan potensi daripada krustase tersebut. Jadi tidak aneh kalau orang minum glukosamin bertahun-tahun sementara nyeri sendi-sendinya, terutama lututnya tidak ada perubahan apapun, tapi begitu kita kasih proposa 2-3 minggu kita lihat langsung hasilnya pasti oke. Itu saya kalau ketemu orang yang punya keluhan dengan persendian lutut, nggak usah pakai mikir, esensial kalsium proposa kasih, lihat dalam waktu 2-3 minggu mereka akan happy pasti. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan bahwa tidak ada perubahan sama sekali, enggak. Gitu, ya. Nah lalu begitu saya mulai mencintai dengan produk Yusana, saya kasih ke anak saya kasih ke orang tua saya, dan luar biasa. Selalu testimoni itu menyenangkan buat kita. Pada saat kita melihat orang-orang yang kita sayangin, kita dekat dengan kita, semakin sehat, itu yang membuat kita paling happy. Lucunya adalah bisnisnya mengikuti dengan sendirinya. Kenapa saya bilang mengikuti dengan sendirinya? Kalian mau jadi user yang tidak mau peduli dengan bisnis, tetap secara tidak langsung kalian akan jalankan bisnisnya. Contoh, saya punya satu downline adalah seorang konglomerat Indonesia.
Dia adalah petingginya Lipo Group. Dia apa sih yang sudah dia tidak pernah minum? Semua sudah dia minum. Mau pure stem cell placenta yang 38 juta, mau apapun merek-merek terkenal, semua sudah dia minum. Ya. Tapi begitu saya coba untuk Yusana saya terangkan lagi, akhirnya dia mau mencoba karena trust. Dia mau mencoba karena oke Mir, saya kenal kamu, saya coba ya. Terus dia mau mencoba karena dia bukan orang yang begitu saja mau terima, dia juga lihat research gitu. Jadi pada saat dia mencoba